Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap anak setidaknya memiliki satu boneka untuk mainan. Tapi kalau sudah suka dengan boneka, tak jarang ada yang sampai mengoleksinya, hingga aneka jenis boneka dipajang berjajar menghiasi seisi kamar. Nyatanya tak hanya anak-anak yang menyukai boneka, namun orang dewasa pun banyak yang menyukai boneka, bahkan beberapa orang dewasa mengoleksi boneka yang tak biasa, yaitu boneka arwah. Pemilik boneka berarwah seringkali menjadikan bonekanya istimewa. Salah satu kolektor puluhan boneka arwah menyatakan semua bonekanya dijaga dan dirawat sebagaimana layaknya seorang anak. Akhir-akhir ini sedang viral fenomena artis yang mengadopsi boneka arwah. Boneka ini dipercaya sudah melalui proses pengisian arwah. Lalu benarkah arwah atau ruh bisa bersemayam dan masuk ke dalam boneka? Bukan hal yang tidak mungkin ada makhluk gaib bersemayam di dalam boneka. Namun sebenarnya itu bukanlah arwah atau ruh, melainkan adalah bangsa jin. Karena bangsa jin bisa masuk ke dalam benda apa saja termasuk boneka. Sebagaimana bangsa jin juga bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Sedangkan ruh seseorang setelah kematian di bawah hukum kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada satupun makhluk yang mempunyai kekuasaan tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 42, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Namun tidak semua boneka tempat bersemayamnya jin. Boneka yang memiliki wajah seram atau boneka yang menyerupai manusialah yang paling disenangi jin, ataupun boneka yang sengaja dibuat untuk tempat bersemayamnya bangsa jin yang akan dijadikan perantara komunikasi antara manusia dengan bangsa jin. Sementara bangsa jin tentu akan semakin senang karena bisa menunjukkan eksistensinya. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui keberadaan jin di dalam sebuah boneka? Kita dapat mengetahui boneka tersebut menjadi tempat persemayaman jin atau tidak, jika kita merasakan keanehan di dalam boneka, misalnya bergerak-gerak sendiri atau bahkan terbawa mimpi. Ini menandakan adanya jin bersemayam di dalam boneka tersebut. Setelah kita mengetahui adanya bangsa jin bersemayam di dalam boneka, janganlah kita meminta-minta padanya, semisal untuk keberuntungan, jodoh, apalagi mempertanyakan sesuatu di masa depan yang tentu itu bagian dari syirik. Setan selalu berusaha memperdaya umat manusia dengan angan-angan yang kosong agar manusia menyimpang dari fitrahnya, bahkan ketidaksopanan setan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 119, Allah berfirman, Iblis berkata, Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah hingga benar-benar mengubahnya. Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, sungguh telah mendapatkan kerugian yang nyata. Tidak ada larangan untuk bermain boneka jika yang memainkannya adalah anak-anak, karena fitrahnya anak adalah bermain. Rasul pun tidak melarang ketika Aisyah belum dewasa bermain dengan boneka-bonekanya. Lalu jika memang jin atau setan bersemayam di dalam boneka, bagaimana cara mengusirnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Fussilat ayat 36, Jika setan sungguh-sungguh menggodamu dengan halus untuk meninggalkan perilaku baik itu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Membaca surat Al-Baqarah adalah senjata paling jitu untuk mengusir setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan dalam hadis riwayat Muslim, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan-setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.